Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Quesanias, NPM 119020408 dari kelas Manajemen 1K, Fakultas Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis merupakan sebagai suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam menjalankan dan mengelola bisnis, dengan memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis dan usahanya. Tujuan etika dalam berbisnis. Mengapa sih harus memiliki etika dalam berbisnis? Karena setiap perusahaan atau pengusaha harus memiliki pengetahuan yang lebih tentang etika bisnis. Karena tujuannya bagi pengusaha atau perusahaan untuk meningkatkan moral serta membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan good business. Setiap pengusaha maupun perusahaan seharusnya tahu bahwa melakukan monkey bisnis atau praktek bisnis kotor akan merugikan banyak pihak, terutama dirinya sendiri. Pemahaman serta pelaksanaan etika dalam berbisnis nantinya akan membawa perusahaan ke arah manajemen bisnis yang lebih baik sehingga memiliki citra yang baik di mata semua orang. Prinsip-prinsip bisnis. Para pelaku bisnis diwajibkan memiliki prinsip kejujuran dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan kunci keberhasilan yang mampu bertahan dalam jangka waktu lama. Apabila terdapat seorang pebisnis yang melakukan tindak tidak jujur dan curang, maka kemungkinan besar tidak akan ada pelaku bisnis yang mau untuk melakukan kerjasama dengannya. Sikap kejujuran sendiri umumnya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Dalam menjalankan bisnis secara modern, kepercayaan konsumen merupakan hal yang sangat penting karena pelaku bisnis dituntut untuk memberikan informasi yang sebenarnya terhadap para konsumen. Yang pertama, prinsip otonomi. Ada beberapa prinsip dalam etika bisnis. Prinsip otonomi merupakan suatu kemampuan dan sikap seseorang saat mengambil keputusan serta tindakan yang berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik dan dapat dilakukan. Apabila orang sadar dalam menjalankan kewajibannya dalam berbisnis, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut sudah memiliki prinsip otonomi dalam beretika bisnis. Misalnya, ia tahu tentang bidang pekerjaannya dengan situasi dan tuntutan yang akan dihadapinya, serta mengetahui aturan apa saja yang ada di dalam bidang pekerjaannya. Yang kedua, prinsip saling memberi keuntungan. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku bisnis harus menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin, dengan tujuan agar masing-masing pihak yang berhubungan mendapatkan keuntungan. Misalnya, pengusaha atau perusahaan memberikan harga yang sebenarnya suatu barang kepada konsumen, serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip etika bisnis ini mewajibkan pelaku bisnis diperlakukan secara adil dan disesuaikan dengan kriteria rasional. Selain itu, prinsip ini mengharuskan seseorang agar dapat menjalankan suatu bisnis mampu memperlakukan relasi internal maupun eksternal secara sama rata, memberikan hal mereka masing-masing. Hal ini dilakukan agar menjauhkan kerugian terhadap salah satu pihak pelaku bisnis. Jadi, baiknya adalah seorang pebisnis tidak merugikan pihak lain dan diuntungkan satu pihak dalam bisnis. Yang keempat, prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral ialah prinsip etika yang harus dijalankan dan dijaga untuk mempertahankan nama baik perusahaannya. Pelaku bisnis harus mampu mengelola dan menjalankan bisnisnya dengan sebaik mungkin agar kepercayaan itu tetap ada. Artinya, seorang pengusaha atau pelaku bisnis harus mampu memberikan dorongan terhadap diri sendiri dalam berbisnis
sehingga memunculkan rasa bangga. Hal ini biasanya akan dapat terlihat dari perilaku bisnis di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Contoh etika dalam berbisnis. Ada banyak sekali etika dalam berbisnis yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh semua pelaku usaha. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan nama. Menyebutkan nama seseorang secara lengkap saat bertemu calon partner misalnya. Hal ini merupakan cara yang sederhana yang biasa dilakukan oleh pengusaha yang memiliki etika yang baik. Tetapi, kadang cukup menyebutkan nama singkat saja jika memang nama orang tersebut terlalu panjang atau sulit diucapkan. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Posisi berdiri saat berkenalan merupakan salah satu contoh etika yang baik. Dan berdiri, maka kita menghormati orang yang kita ajak berkenalan, sehingga seseorang akan merasa diperlakukan dengan baik. Sikap ini bisa juga dengan cara memenggukan posisi badan untuk menunjukkan bahwa seseorang punya sikap positif terhadap orang lain. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Kata terima kasih merupakan kata yang sangat sederhana, tetapi memiliki dampak yang sangat besar bagi banyak orang. Mengucapkan terima kasih merupakan suatu tanda bahwa seseorang menghargai orang lain. Jadi, jangan pernah ragu untuk mengucapkan kata terima kasih, karena dampaknya itu sangat vital, terlebih bagi perusahaan dalam bidang pelayanan. Jadi, suatu bisnis atau perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik dan menjalankan bisnisnya umumnya tidak akan merugikan semua orang atau banyak pihak, pelanggaran hukum, serta mampu menjaga kondisi bisnis tersebut dengan kondusif. Demikian penjelasan dari saya mengenai etika bisnis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.